Setelah kejadian tersebut, beberapa waktu kemudian beredar fakta yang sangat mengejutkan. Salah satunya ada tangisan anak kecil dan potongan tubuh di sekitar Hello, what's up guys? Balik lagi bersama gue Sobirin. Bagaimana kabar kalian? Kali ini gue mau menceritakan sedikit tentang sebuah kisah masa lalu. Namun cerita ini benar-benar sangat tragis dan sangat dikenang bagi para yang merasakan zaman dahulu ya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dulu. Dan oke, langsung saja kita langsung ke topik pembahasannya. Mari kita simak di kekuatan jahat. Jadi kalian masih ingat tentang tabrakan kereta api Bintaro pada tahun 1987 yang dikenal dengan tragedi Bintaro ya. Kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta di daerah Pondok Batung Bintaro tersebut pada tanggal 19 Oktober tahun 87 ya tepatnya, merupakan musibah yang paling terburuk dalam sejarah perkereta apian Indonesia. Nah, hal ini juga menjadi perhatian publik pada masa itu. Dalam kecelakaan ini pun rangkaian kereta api Patas merek jurusan Tanah Abang, mereka yang berangkat dari stasiun Kebayoran KA 220 bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas jurusan Rangkas Bitung ya, KA 225 yang berangkat dari stasiun Sudimara. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia, dengan mencatatkan 139 tewas dan 254 orang lainnya luka berat. Proses evakuasi ini menjadi tantangan mengingat kerasnya tabrakan head to head, jadi antar kepala kereta ya guys. Dan penyelidikan sudah dilakukan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung. Padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalur kosong di stasiun Sudimara. Nah, berdasarkan keterangan resmi dari perusahaan jawatan kereta api PJKA lokal, kecelakaan berada pada KM 17 Plus 252 lintas Angke Tanah Abang Rangkas Bitung Merak. Lokasi tersebut berada pada tikungan es yang pada masa itu masih didominasi perkebunan dan semak belukar yang luas. Sebelumnya ada jalan tol Jakarta Serpong di barat yang dibangun antara tahun 99 sampai 2005. Lokasi ini juga terletak sekitar 1,5 km sebelah barat di TPU ya, Tanah Kusir. Nah, jadi guys, untuk kronologi kejadian ini dapat kita simpulkan. Jadi begini, saat komunikasi antar PPKA ditutup, Riyadi justru memberangkatkan KA 220 dengan asumsi bahwa persilangan KA 225 tetap dilakukan di Sudimara. Nah, agar meyakinkan, Riyadi menelpon ke Jamari bahwa KA 220 sudah berangkat dari stasiun Kebayoran. Padahal PTP sudah terlanjur memberikan kepada masinis dan kondektur KA 225. Dengan kebingungan tersebut, Jamari mengakali masalah ini dengan melangsir KA 225 dari jalur 3 ke jalur 1 stasiun Sudimara. Dan akhirnya Jamari memerintahkan seorang petugas harian stasiun untuk melangsir perihal langsiran tersebut harus ditulis oleh PPKA dalam laporan harian masinis serta menjelaskan secara lisan.
Nah, lanjut guys. Kemudian, jadi petugas yang disuruh Jamhari itu pun dengan tangkas mengambil bendera merah. Masinis tidak dapat melihat semboyan yang memberikan karena pandangan terhalang dari penumpang. Jadi pandangan masinis tadi terhalang oleh penumpang. Sebelum petugas itu mencapai kereta kira-kira 7 meter, tiba-tiba kereta mulai bergerak tanpa perintah selompret. Nah, dan petugas stasiun tadi berusaha menghentikan KA225 dengan selompret, tetapi usaha sia-sia. Kondektur pun mencoba masuk ke dalam kereta tersebut, tetapi tidak memerintahkan untuk menghentikan kereta. Kemudian petugas stasiun itu pun melapor ke Jamhari bahwa KA225 sudah berangkat tanpa izin. Dengan cepat Jamhari menggerakkan tuas sinyal masuk pihak Kebayoran, tetapi tidak berhasil menghentikan karena kereta api Jamhari pun berlari di tengah rel sembari mengibarkan bendera merah tadi ke arah KA225, tetapi gagal menghentikan kereta tadi. Jamhari pun akhirnya kembali ke stasiun Sudimara dalam keadaan pingsan. Kemudian guys, tiba-tiba masinis 225 terkejut melihat KA220 telah berada di depan mata. Nah, meski sudah menarik tuas rem bahaya, tabrakan tak terhindarkan. Dan boom, ini terjadi di tikungan es di KM 17252. Total kerugian material yang diketahui berdasarkan laporan akhir PCKA tersebut adalah 1,9 miliar. Korban tewas 139 orang dengan 72 tewas di tempat dan sisanya meninggal sekarat. Dari 139 korban tewas tadi, 113 diantaranya sudah teridentifikasi. Total 254 luka-luka dengan rincian 170 orang dirawat di rumah sakit dan 84 orang luka ringan. Dan setelah kejadian tersebut, beberapa waktu kemudian beredar fakta yang sangat mengejutkan. Salah satunya ada tangisan anak kecil dan potongan tubuh di sekitar rel yang berjalan di daerah perlintasan Bintaro di saat maghrib guys, menjelang maghrib. Coba perhatikan dengan baik suara yang akan kamu dengar dari banyaknya kesaksian warga setempat. Mereka sering mendengar tangisan anak-anak di sekitar perlintasan kereta api tersebut. Jadi kalau kalian berkunjung di sana, kalian bisa tanyakan orang-orang yang ada di sana ya. Padahal tidak terlihat keberadaan anak-anak di area tersebut, sama sekali tidak terlihat. Namun suara mereka terdengar pilu meminta tolong pada pejalan kaki agar dikeluarkan dari gerbong. Kalau kamu beruntung, kamu bisa melihat sosok mereka tergeletak di rel kereta dengan wajah berlumuran darah dan kaki yang terpotong guys. Sangat ngeri ya. Lebih seramnya lagi, banyak juga warga yang mengaku sering melihat potongan tubuh anak kecil yang berserakan di samping atau tengah rel. Nah, fakta kedua, penampakan hantu mata merah dan kepala buntung. Selain suara rintihan anak-anak tadi ya, kisah seram dari tragedi Bintaro lainnya yang bikin bulu kuduk merinding guys adalah sosok hantu bermata merah. Nah, sosok menyeramkan tersebut ini sering menampakkan dirinya pada penumpang kereta yang melewati jalur Bintaro ya. Terkadang hantu ini tidak hanya menampakkan dirinya saja, namun juga mengganggu pejalan kaki dan penumpang sehingga menyebabkan kecelakaan. Namun kalian nggak usah terlalu percaya ya, ini hanya cerita. Menurut kesaksian warga Bintaro, hantu bermata merah ini kerap mengiring kepala buntung di tangannya. Jadi kepalanya dibawa atau memeluk kepala buntung tersebut dekat pada dadanya, seolah-olah potongan manusia tersebut adalah peliharaannya. Nah, begitulah
fakta yang terjadi di kejadian tragedi yang sangat pilu ya guys. Tahun tersebut kejadian Bintaro ya tadi. Mari kita doakan semoga kejadian tersebut tidak terulang lagi, dan bagi korban dan keluarga semoga selalu dilindungi Yang Maha Kuasa dan ditempatkan di sisinya. Amin. Sekian video dari gua kali ini. Bagi kalian yang masih penasaran dengan cerita-cerita yang menarik lainnya, nanti gue bakal ceritain pada kalian ya guys. Jadi tulis di kolom komentar kalau kalian mau gue ceritain tentang sesuatu. Kalau kalian pada suka gue cerita tentang tragedi-tragedi kayak gini, nanti gue bakal selanjutnya gue ceritain. Oke, gue Sobirin. Salam dari kekuatan jahat. Tetap waspada.